Terima kasih Bapak-Bapak dosen, Ibu dosen dan staf yang sudah melayani kita pada ibadah pembukaan. Memang kita akan melayani dalam ibadah pembukaan semester genap. Ya. Oleh karena kita sudah masuk dalam semester baru, puji Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudara dan sukacita yang indah karena kita akan belajar firman ini, firman yang menguatkan, memberkati, menyembuhkan, memerdekakan. Dan firman ini kita akan bagikan kepada banyak orang. Baik, saudara-saudaraku, saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini sebagai sambutan saudara-saudara. Sudah 2 tahun ya, kita tidak, sebenarnya tatap muka juga, tetapi tidak aslinya waktu di kelas online. Nah, tapi puji Tuhan sekarang sudah kelihatannya online. Nah, saudara-saudara, saya akan berbagi berkat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3, tapi kita membaca ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal 1 ayat 3 dan kita akan membaca ayat ayat 1 sampai 3. Saudara sudah menemukan? Baik, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ayat 1 dan 2 kita sudah dengar bersama-sama dalam ibadah kapel siang. Ayat 3 bagian A kita sudah renungkan. Sekarang kita masuk dalam ayat 3 bagian B. Ayat 3, menarik di ayat 3 di sana ditulis, bukan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadang-kadang orang condong hanya pada ayat 3 bagian terakhir. Apa saja dibuatnya berhasil. Sebenarnya ayat ini dimulai dari ayat 2. Ayat 2 itu adalah yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan ayat 3, namun sebelumnya saya memperkenalkan ayat 3 ini sebagai ayat yang sangat menarik. Ayat 3 ini terdiri dari 3 anak kalimat. Dan memang disusun seperti itu menariknya. Coba kita perhatikan kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama bunyinya adalah Wehaya Keet, saya sudah tulis tulisan Latin di sana. Satu alpage mayim, aser pirio yitem beto, we alehu lo yibol, we kol aser ya ase yaslia. Dan setiap kata ini begitu menarik dan begitu dalam jikalau kita mempelajari seluruh bagian dari ayat 3. Itu sebabnya saya tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan. Ayat 3 mengkhotbahkan semua. Saya mengkhotbahkan per ayat, per anak kalimat, atau satu kata. Nah, ketika anak kalimat ini, kalimat yang paling di atas itu yang kalimat yang paling penting. Kalimat yang paling utama dari semua kalimat ini. Ini kalimat paling utama, lalu kemudian ini dampaknya, dan ini juga dampaknya.
Dalam rumus bahasa Yunani disebut kalimat yang paling utama dan penting karena jauh dari titik dua ini. Itu bukan titik dalam bahasa Indonesia. Walaupun mungkin dalam bahasa Ibrani diajarkan, dalam diktat saudara diajarkan itu artinya titik. Tapi sebenarnya bukan. Itu bisa berarti titik, bisa berarti koma. Atau bisa tanpa tanda baca. Jadi titik dalam bahasa Ibrani hanya menyatakan bahwa ini akhir dari ayat 3. Dan yang paling jauh dari sopasub namanya ini, itulah yang paling utama. Yaitu wehaya keet satul alpagemayin, itu yang paling utama. Orang biasanya lihat yang di sini, padahal ini dampak. Kalau ini tidak ada, maka bagian B dan C tidak ada juga. Jadi harus ada bagian A, dan itu yang paling utama. Melupakan yang utama berarti B dan C itu hanya cita-cita tanpa harapan. Jadi mari kita masuk mempelajari bagian ayat ini. Kita hanya mempelajari khusus, ini kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari wehaya keet. Dalam teks bahasa Indonesia itu ada satu kata yang hilang. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ia seperti pohon. Harusnya begini, dan ia akan menjadi. Harusnya begitu terjemahannya. Dan ia akan menjadi. Atau bisa juga lalu. Coba mari kita memperhatikan, ini bagian pertama, bagian kedua, ya, dan bagian ketiga. Perhatikan hubungan dari ayat 1, 2, dan 3. Jadi setiap kata itu memiliki hubungan. Walaupun sudah selesai ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu masih memiliki hubungan yang kuat dengan ayat 1 dan ayat 2, khususnya di ayat yang kedua. Mari kita melihat kata ada preposisi di depan. Masih ingat bacanya? Tingkat 2, 3? Ya. We. Ya. Tingkat 4 pasti lupa ya. Ya. Nah, kata we ini bisa diterjemahkan dan. Tapi saya lebih condong menerjemahkan we ini sebagai sebab akibat. Kalau dan itu artinya menghubungkan dua kata benda yang berbeda atau dua kalimat. Tetapi bisa diterjemahkan sebagai we ini sebagai akibat atau sebab akibat. Dari ayat 2 sebabnya dan ayat 3 itu adalah akibat dari ayat 2. Maka kita tahu bahwa di ayat 1 berbagilah orang. Orang siapa? Orang yang ayat 2 yaitu mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa kebahagiaannya? Ayat 3 dijelaskan. Kebahagiaannya itu inilah di ayat 3, ayat 4, ayat 5, itulah kebahagiaannya. Jadi saya tidak menghabiskan semuanya, saudara bersabar supaya saudara tidak cepat lulus semester ini. Jangan cepat lulus ya. Oke. Preposisi yang diterjemahkan dam. Tapi dalam teks bahasa Indonesia tidak ada kata dan. Ia akan menjadi seperti orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ia akan menjadi seperti, digambarkan seperti tanaman. Dan ini bukan sembarang tanaman. Ini adalah tanaman pohon buah. Kemungkinan ini adalah pohon anggur. Kemungkinan. Karena pohon anggur itu ditanam dengan drainase yang sangat bagus. Ada parit dibuat. Dalam Alkitab KJV, King James Version, menulis ditanam di bukan tepi saluran air, tetapi ditanam di tepi sungai. Ini pasti pohon keras kalau begitu. Dan ini yang dimaksudkan adalah saluran kecil, selokan. Atau bahasa Inggrisnya got. Ya. Drainase. Nah ini bukan sungai. Lebih tepatnya terjemahkan adalah saluran kecil. Saudara masih ingat? Ada sungai besar, sungai utama, sungai primer, sungai sekunder, sungai tersier, subtersier. Nah kemungkinan ini adalah sungai subtersier, bukan sungai utama. Kita lanjutkan. Kata we di sini adalah sebuah akibat.
dari ayat yang kedua. Dimulai dari seruan ayat 1. Seruan, berbagilah orang. Saudara-saudara, semester ini adalah kebahagiaan bagi kita. Amin. Bukan bahagia karena ketemu. Tapi bahagia karena firman Tuhan sudah menyerukan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan kita bukan hanya bersifat seruan. Tapi kehidupan. Ayat 3 itu bicara tentang kehidupan. Karena itu kita akan menikmati kehidupan. Kita akan bahagia sepanjang semester ini. Haleluya. Kita akan berbahagia sepanjang perkuliahan kita. Kita akan berbahagia sepanjang kita mengerjakan tugas-tugas sampai jam 12 malam. Dan sambil minum kopi di asrama. Apalagi pakai kopi Toraja, Amang Pandita, lebih bahagia lagi. Pakai kopi Sidikalang lebih bahagia lagi. Dan berbahagia lagi mereka yang akan kuliah dan tinggal di asrama walaupun ada berantem di sana. Kampus dan asrama adalah rumah kita, tempat kita yang kedua berbahagia setelah rumah kita dan kamar kita di sana. Jadi ini tempat kebahagiaan, berbahagialah orang. Kalau begitu, saudara-saudara, mari kita mengerti, memahami makna dari kata ini, kata yang ditanam. Ya, wehaya keets. Dan ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam satul. Kita membahas kata satul, yang ditanam. Kelihatannya biasa saja bahasanya, yang ditanam. Tetapi ketika kita mempelajari maksud kata dari yang ditanam ini, coba kita lihat maknanya, apa artinya kata satul. Satul yang ditanam di tepi aliran air adalah menjelaskan manfaat. Apa saja manfaatnya? Kata ditanam dalam bahasa Ibrani-nya adalah satul. Satul adalah kata kerja partisipal pasif yang ditanam. Tapi kalau hanya ditanam tanpa menghubungkan kata-kata di depannya juga kurang berarti. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam. Sehingga satul ini sebagai kata kerja yang pasif. Yang kata kerja sifat tapi pasif. Yang artinya bahwa dia ditanam dengan kuat. Mari kita mempelajari makna yang pertama. Ditanam. Kata ditanam, saya coba mempelajari dalam ilmu pertanian. Maksud ditanam itu artinya bahwa ada dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi ayat 2, berbagai orang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka, lebih tepatnya begitu, maka ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam. Jadi ayat 2 ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, kata merenungkan itu artinya mengingatkan untuk diri sendiri. Kata merenungkan itu membaca dengan diam-diam, dengan pelan-pelan. Mirip dengan kata mengaji. Kata merenungkan itu artinya mengingat-ingat dengan dalam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan ketika dia mengingat dalam Tuhan, dia serta-merta perlakuan dari apa yang dia buat. Itu kata kerja pasif. Tapi juga kata kerja sifat. Jadi kata firman Tuhan, tanpa orang itu sadari, dia mendapatkan dampak dari apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. Itu disebut dengan participle pasif. Jadi makna yang pertama adalah ditanam, itu artinya hidup kita direncanakan oleh Tuhan. Kata ditanam. Saya beri gambaran begini, saudara. Saya pernah di sekolah di pertanian.
Jadi sebelum kami menanam, akan mempersiapkan benih. Lalu benih ini anggaplah padi. Padi ini disemaikan di satu tanah, mungkin satu area untuk menanam 1 hektar. Lalu sambil menunggu benih itu bertumbuh, saya akan mengerjakan tanah saya 1 hektar ini. Menyiangi, membajak, membersihkan. Supaya tanah ini siap ditanam. Jadi planning, tanakan. Supaya tanaman saya akan bertumbuh, subur dan berbuah. Jadi ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam. Hidup kita, ketika kita bersama firman Tuhan, hidup kita seperti pohon yang sudah direncanakan akan ditanam. Jadi Tuhan sudah merencanakan hidup kita ditanam. Saya bilang begini saudara-saudara, COVID ini bukan kebetulan. Semua seizin Tuhan dan semua dalam perencanaan Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan kita masuk semester ini. Tapi kalau kita ditanam, maka Tuhan sudah persiapkan lahan yang baik. Tuhan persiapkan segala anugerahnya, segala kebaikannya. Tuhan sudah memikirkan kita sebelum semester ini. Amin, saudara. Tuhan sudah memikirkan kita sebelum masuk di kampus ini. Wah, benar saudara, saya kecewa. Kemarin ada yang menghubungi saya. Saya bilang, suruh mahasiswa itu hubungi saya, telepon saya. Kalau enggak ibunya, melalui tantenya. Mudah-mudahan dia nonton juga. Supaya dia tahu kekecewaan saya. Saya bilang, saya sedih. Kamu enggak layak dapat sponsor. Masih ada yang layak. Kamu enggak kenal sponsor. Dampaknya begini, kalau kamu keluar dari STI ini, saya bertanggung jawab kepada sponsor. Dan sudah banyak sponsor terluka karena mahasiswa tidak bertanggung jawab. Pak, saya mau pindah Pak, gimana caranya? Saya nggak mau tahu. Terserah, hubungi Adak. Kenapa tidak dipikirkan jauh-jauh sebelumnya? Alasannya begini, Bapak saya sudah tua. Bukankah tidak langsung tua Bapakmu? Ya kan? Bukankah tahun lalu umurnya baru bertambah sekarang 1 tahun? Kenapa baru berpikir tua? Jangan-jangan ini serangan setan, kemudian punya kekhawatiran, bagaimana Pak? Padahal sampai sponsornya menghubungi dia. Belum ada mahasiswa yang sponsornya menghubungi dia untuk mendapatkan kado Natal. Termasuk dosen juga, belum pernah disponsori untuk dapat kado Natal. Ini mahasiswa kita istimewa. Ada di antara kita 3 orang mungkin yang dapat kado Natal dari sponsor. Setahu saya belum pernah ada sponsor yang memberi kado Natal. Sampai minta rekening. Saya bilang, kasih tahu dia, saya kecewa. Karena kita sudah mendoakan ini. Hanya karena kesulitan kadang-kadang. Kalau kesulitan dana, faktanya bahwa Tuhan sudah siapkan berkat. Belum masuk ke STI sini, belum datang. Tuhan sudah siapkan berkat. Mengapa begitu khawatir? Kalau kita sudah ditanam, direncanakan Tuhan. Saya beri ini, saya kasih contoh ya. Bantu Kak Erwin. Oke. Sekali lagi. Dari sini. Oke, ini videonya. Ini tanah gereja kami yang ada di mana? Di kablak di atasnya Pak Siahaan. Iya itu ya. Ini anak-anak sekolah minggu yang mengerjakan tanah yang penuh batu karang. Ini batu karang. Anak sekolah minggu dengan guru-guru dibantu om-om di sana. Ini karang penuh. Dan mereka mengolahnya. Ini tidak bisa diolah. Ini batu karang ini. Ini batu karang ini. Mereka di sana tidak ada air karena cukup tinggi. Ngambil air untuk disiram. Tadinya ngambil air dari rumah. Dibawa ke sana. Dan mereka siram. Ini batu karang semua. Ini batu karang ini. Batu karang. Batu-batu. Yang mereka olah buat drainase. Tapi juga nggak berguna karena nggak ada air. Itu. Ya, itu. Tapi kita sudah rencanakan sedemikian rupa. Iya, cukup ya. Sudah rencanakan sedemikian rupa. Kalau tanah yang keras ini saja bisa diolah oleh anak-anak sekolah minggu.
dan menghasilkan buah. Buahnya besar, parenya itu besar. Terongnya itu terong besar. Itu bukan terong panjang, itu terong bulat tapi besar yang warna ungu. Bukan ungu yang panjang, yang bulat besar. Lalu kemudian tomatnya itu bagus sekali. Padahal itu batu-batu berkarang. Kalau Tuhan merencanakan itu tanah yang baik dan Tuhan tidak pernah salah menanam. Tuhan pernah salah tempat. Saya beritahu kepada saudara bahwa STI Bali adalah tempat yang terbaik di mana Tuhan menanam saudara di sini. Dan berbahagialah untuk itu. Jangan kecil hati karena kesulitan saat ini. Jangan khawatir, jangan takut kalau tidak ada uang. Ini bukan kebetulan. Tanaman yang ditanam tidak ditanam asal-asalan di tempat asal-asalan. Saya belum pernah melihat ada orang menanam pohon anggur di tengah jalan. Atau pohon pisang di tengah jalan. Pasti ditanam di tempat yang spesial. Dan kalau tanaman ditanam di tanah yang spesial, sudah diistimewakan, sudah dipikirkan, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Saudara juga akan bertumbuh dengan subur. Sekalipun masa sulit. Kami semua pernah mengalami masa waktu kuliah, dan saya bersaksi yang terakhir kemarin, baju batik yang saya pakai itu berumur 21 tahun. 21 tahun umurnya. Itu saksi bahwa saya pernah menjual baju batik. Dan puji Tuhan, bisa lulus. Pernah menangis? Pernah. Banyak kali menangis. Ketika datang, itu di Jogja, itu namanya. Yang dapat sponsor, kita lihat. Nggak puas. Lihat. Itu kan ada beberapa, balik lagi lihat, kok nggak ada nama saya ya? Ya. Ketika ada namaku di saya bahagia sekali. Tapi kalau tidak ada, kita alami semuanya itu. Tapi ketika Tuhan menanam kita, Tuhan tidak akan membuat kita mati. Tapi menghasilkan. Amin saudara. Selamat berbahagia di semester ini. Karena Tuhan menanam kita. Akan menikmati kebaikan Tuhan di semester ini. Haleluya. Yang kedua, makna yang kedua, kata ditanam dalam bahasa Ibrani, satul, ditanam dengan kuat. Atau ada terjemahan, ditancapkan dengan kokoh. Nah, waktu orang menanam padi, kan begini Pak ya, tanam padi, jurus begini. Itu ditancapkan. Itu nggak langsung dibuang, beda dengan jagung. Ini tancapkan. Atau kalau jagung, ditugal. Ditugal. Sekitar mungkin 5 cm. Ditugal. Ditancapkan, dicampakkan. Seperti itulah waktu seseorang membaca firman Tuhan, firman itu akan mengendalikan hidupnya. Dan dia ditanam, ditancapkan dengan kuat. Dengan maksud bahwa kepiting tidak akan mengambilnya. Tikus tidak dengan mudah untuk mendapatkannya. Dan kalau Tuhan menanamkan kita, ditancapkan dengan kuat, maka kita akan bertumbuh dan berbuah. Makna yang kedua. Jadi, atau bisa begini, satul itu ditanam dengan sungguh-sungguh. Ada kebiasaan di tempat kami. Sebelum kami menanam pohon pisang, Pak Joko melakukan mungkin itu, kami akan makan dulu. Kami makan dulu sampai kenyang, baru kemudian kami akan mengambil batang pisang atau bongkolnya itu akan kasih masuk ke dalam. Dengan pengertian bahwa kalau sudah makan kenyang, itu nanti akan menghasilkan buah banyak. Iya, saya tidak tahu begitu ya. Tapi betul juga, sebelum kami tanam pisang, kami akan makan. Karena perlu sarapan. Baru ke kebun. Supaya kerja mungkin maksudnya. Karena begitu banyak pohon pisang kan kami tanam. Tanam. Habis itu kemudian kita tutupin. Itu ditanam dengan sungguh-sungguh serius. Saudara-saudara, Tuhan serius dengan hidup kita. Jangan asal-asalan. Sedihlah kalau saudara lulus. Puji Tuhan, saya asal-asalan Pak bisa lulus. Sedih.
Sedih loh. Kadang-kadang saya bingung mahasiswa, hidupnya santai, bangga sekali lulus. Saya malah sedih. Saya sedih, bangga sekali lulus. Iya, puji Tuhan kan bisa lulus ya. Asal-asalan loh. Padahal itu dosa sebenarnya kan. Itu kan dosa. Dosa itu bukan hanya melanggar firman Tuhan. Dosa itu adalah tidak memenuhi target. Itu dosa. Jadi kalau misal ada itu yang lempar-lempar apa itu anak panah ya. Ada apa itu? Ada tempat membidiknya. Ya, lingkaran itu apa namanya? Sasarannya ambil kena di pinggir. Aduh, kita sedih. Masuk ke dalam sedikit kita belum puas. Saya nggak yakin ketika baru masuk ke lingkaran yang pinggir. Puji Tuhan, saya nggak yakin. Kapan kita melompat bersorak ketika pas kena tengahnya? Yes! Kita senang sekali. Bayangkan perasaan Tuhan ketika kita belajar sungguh-sungguh dan ini bentuk kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita itu dengan belajar sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga sungguh-sungguh membawa kita masuk ke STI. Dan dosen saudara sungguh-sungguh mengajar. Ya, saya jengkel kalau ada dosen yang tidak serius mengajar, apalagi tidak persiapan. Saya jengkel. Walaupun saya tidak menampakkan wajah saya, tapi kadang-kadang nampak juga. Dan hanya menghabiskan waktu untuk lelucon. Saya suka lelucon, tapi kadang-kadang ada dosen dari A sampai Z seperti Tuhan Yesus. Ya, dari Alpha sampai Omega. Ketawa terus. Ya. Saya pernah tanya, ngerti bahasa Ibrani? Puji Tuhan Pak, lulus walaupun tidak ngerti. Dosennya bagus Pak, suka buat ketawa jadi kami. Sedih banget ya. Ditanam dengan kuat, ditanam dengan sungguh-sungguh. Dan harusnya kita sungguh-sungguh semester ini saudara-saudara. Iya, saya mengerti beberapa. Tidak saya mau luar biasa. Tapi kita juga belajar. Serius, walaupun mungkin yang sudah lewat online. Dan kita berdoa, sepanjang semester ini, tidak ada kelas lagi online. Tapi semua onsite. Haleluya. Doakan itu dan kita berbahagia. Di tanaman yang tumbuh tanpa perencanaan, ia akan tumbuh dengan seadanya. Mahasiswa yang hidup tanpa perencanaan, dia akan mahasiswa hidup dengan seadanya. Mau kerjakan tugas, mau tidak, sedih, saudara sedih. Karena saudara akan bertanggung jawab setelah lulus dari kampus ini. Tuhan serius dengan kita. Mengapa kita tidak serius? Seriuslah, karena Tuhan menanam kita dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan menanam kita dengan sungguh-sungguh, tempat yang paling baik, dan di sana ada anugerah. Anak-anak sekolah minggu tadi, itu mereka membawa air. Lalu kemudian mereka siram. Itu tiap 2 hari sekali ya, digilir mereka untuk menyiram. Dan mereka sungguh-sungguh. Dan mereka bisa menikmati hasilnya. Mau hasilnya? Ini waktu musim kering. Yo. Dan NASB, New American Standard Bible, mendekati bahasa aslinya, menuliskan begini, and, dalam bahasa Indonesia nggak ada, and he will be like a tree, family planted. Ditanam dengan kuat. Ditanam dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita bergairah hidup di kampus ini. Bergairah belajar. Karena Tuhan menanam kita dengan kuat. Dan suatu hari kita akan menikmati hasil dari keseriusan kita satu semester ini. Saudara tidak perlu belajar waktu ujian akhir. Teologi tidak usah. Kenapa? Karena kita sudah serius waktu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tidak usah lagi begadang sampai 2 malam lalu bertanya, Pak, besok tuh kisi-kisinya masuk. Nggak usah lagi. Karena kita sudah serius belajar. Ditanam dengan kuat. Ditancapkan dengan kokoh. Atau dalam satu teks itu menuliskan ditransplantasikan. Disuntikan masuk ke dalam. Jadi ketika kita percaya firman Tuhan, kita
kita disuntikan ke dalam kuasa firman Tuhan, sedang mengalami kuasa firman yang menghibur, menguatkan, menyembuhkan, memenangkan, dan memberi damai sejahtera. Ditransplantasikan. Masih maknanya dua. Hidup kita direncanakan oleh Tuhan. Kita ditaruh dalam media anugerah pertumbuhan. Karena itu kita memiliki sarana untuk bertumbuh. Tuhan tahu saudara membutuhkan uang untuk bayar SPP. Tuhan tahu saudara punya utang. Selain saya, dengan Ibu Ruth yang tahu saudara punya utang, atau Ibu Nio. Tuhan juga tahu. Dan Tuhan tahu saudara serius berdoa atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Tuhan tahu saudara waktu mengerjakan tugas susah payah, mungkin ada yang sakit. Tetapi orang yang serius mencari Tuhan, dia akan mendapatkan upah dari hasil keseriusannya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ini yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, kami atur jaraknya. Ditanam itu diatur jaraknya. Ini perhatikan, kering. Ini tomat. Tapi saudara perhatikan, tomat yang ditanam lebih dahulu ini kering tanahnya. Batu-batu di atas, batu karang. Bukan batu kerikil. Perhatikan tomatnya. Tomatnya besar-besar. Kering. Menghasilkan saudara. Tuhan tidak mengecewakan. Siapa yang serius, sungguh-sungguh, mereka mendapatkan hasil. Sekalipun kering Pak, gak ada sponsor, Tuhan tidak peduli. Karena Tuhan berkata, aku yang menanammu. Di sarana yang tepat. Dan aku akan menyediakan sarana prasarana untuk menolongmu bertumbuh. Karena itu, makna yang kedua adalah jadi kuat. Jadi kuat. Jangan menyerah dengan semua tugas-tugas. Berita baiknya saudara-saudara, dosen ini serius mengajar saudara dan akan ditambahkan tugas 2 kali lipat dari kemarin. Karena kemarin sudah banyak santai. Ya. Saudara serius? Tapi kita bersuka cita karena kita berjumpa dengan kuasa firman Tuhan. Kesimpulannya begini. Selalu ada kesimpulan. Menyatakan firman Tuhan memberikan jaminan kekuatan. Karena engkau ditanam dengan kuat. Ditanam dengan kokoh. Ditanam dengan serius. Dan dia memberikan kuasa untuk membuatmu hidup, bertumbuh, dan berbuah. Itu ayat 3. Kita belum nyambung ke bagian B ya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Jadi jangan cepat lulus, dengarkan firman. Sambungan dari ayat ini. Setelah kita dengar firman, maka kita perlu penerapan. Penerapannya adalah ada 2. Yang pertama, kita baca sama-sama. 2, 3. Bangunlah hidup dengan firman. Bangunlah hidup dengan firman. Apalagi ada pembacaan Alkitab. Yang kedua, 2, 3. Jangan takut. Allah memiliki rencana atas hidup kita semester ini. Jangan takut. Sakit pun jangan takut. Bahkan hampir mati pun jangan takut. Adik saya berkata begini, waktu dia kena penyakit osteoartritis. Apa itu? Autoimun, adik saya. Dan sampai saya melihat dia kayak serangan kuasa gelap. Karena berhalusinasi dan macam-macam. Dibawa ke rumah sakit ini, dirawat di sana 7 hari atau 14 hari. Dokter berkata, kena HIV. Gimana saya tidak kaget. Kemudian kita cari dokter lagi. Dapat dokter yang tahu penyakitnya. Dan masuk rumah sakit yang lain lagi. Dan dia berkata begini. Kak, saya tidak mau buat skripsi lagi. Saya sakit. Lalu saya bilang begini. Dek, lebih baik kamu mati sekarang. Dia kaget mungkin. Dia tidak suka. Iya dek. Kalau kamu menyerah, kamu bertambah sakit. Dan tidak sembuh dan juga tidak lulus skripsi.
mungkin lebih baik kamu mati sekarang. Itu mungkin dia sakit hati. Tetapi dia bisa lulus. Karena dia paksakan. Penyebab kegagalan kita adalah kita tidak mau paksa. Seperti saya kali ya. Kita tidak mau paksa. Kita memelihara zona kenyamanan. Orang-orang yang extraordinary, mereka adalah orang-orang yang kuat. Dibanding orang-orang yang santai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian. Ya, kita angkat pujian. Ya, Allah Maha Kuasa. El Shaddai. El Shaddai itu artinya sebenarnya adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Atau Allah yang Maha Kuasa dan perkasa. Yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Ya, berkat-Mu melimpah Tuhan. Karena Tuhan menanam kami. Kami bukan ada karena kebetulan. Kami ada karena rencana dari Tuhan. Kami dipikirkan oleh Tuhan. Dan kami ada di sini karena Tuhan menanam kami dengan sungguh-sungguh. Menanam kami dengan serius. Menancapkan dengan kokoh. Supaya kami tidak mudah diserang. Tidak mudah mundur. Tidak mudah putus asa. Karena serangan, kesulitan, kekurangan, sakit. Engkau El Shaddai menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di semester ini. Semua dosen, semua staf, semua mahasiswa yang tinggal dalam asrama, di luar asrama, dipelihara oleh Tuhan. Karena kami ditanamkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdiri di sini sebagai saksi yang hidup, yang sudah kena COVID, hampir mati, tapi tetap hidup karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami ada di sini karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kami tidak akan mundur karena persoalan yang kecil. Allah kami El Shaddai, Allah yang perkasa dan maha kuasa, lebih besar dari apapun dan siapapun. Terpuji namamu Allah yang mulia. Terpuji namamu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dan tolong kami supaya semakin bertumbuh dalam kekuatan kuasa firman-Mu. Mengalami perjumpaan dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.